Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya, karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa. Partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum, karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang bubarkan semua partai politik yang ada sekarang karena semua sudah terlibat dalam kerusakan ini. Berani nggak kalau kesimpulannya begitu nanti? Gak bakalan berani bang, dan itu akan terjadi. Baik. Penyusupan pada penyelenggara-penyelenggara belum kita ungkap semua. Baik. Saya kira itu bang. Terima kasih. Ada tanggapan dari partai politik, Bu Lulu atau Adian? Diserang partai politik. Ya, terima kasih Bang Fahri. Saya kira menarik ya, tapi simplifikasi itu juga nggak perlu ya. Kalau untuk menguji niat ya pasti bukan di sini tempatnya. Justru menguji niat itu ya ketika hak angket nanti itu misalnya udah digulirkan dan kemudian substansi itu dibicarakan, maka disitulah kita bisa menguji niat itu. Tetapi niat itu tentu menjadi sangat penting. Sama tadi kita katakan, tidak ada yang tidak punya keinginan bahwa sistem politik kita ini harus menjadi jauh lebih matang. Demokrasi kita harus lebih kuat, harus lebih bermartabat. Itu prinsip utama gitu. Oleh karena itu gak boleh dibiarkan kalau sampai ada hal-hal yang kita anggap ini bisa mencederai prinsip-prinsip itu. Tidak juga kita biarkan kalau sampai ada tindakan-tindakan, katakanlah tindakan-tindakan yang memang nyata-nyata tindakan-tindakan kekuasaan ya, yang kemudian ini bisa dianggap menimbulkan kejahatan di dalam demokrasi ini. Apalagi kalau kemudian ada istilah, oh demokrasi udah dibajak atau kemudian dibegal, dengan melalui sekian banyak instrumen yang nanti sama-sama akan kita ya selidiki dan kemudian bisa dibuktikan di sana gitu. Maka kemudian ruang pembuktian itu pasti ya bukan pra hak angket, justru ketika hak angket itu mulai dibahas, kemudian para pihak yang kita anggap bisa dimintain keterangan itu dipanggil, maka disitulah kemudian menjadi ruang untuk pembuktian, masing-masing bisa membuktikan. Dan tugas DPR tentu adalah secara konstitusional itu melakukan penyidikan. Kita yang akan nanyain mereka, kita yang akan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, mengklarifikasi apa benar dugaan ini B, C dan seterusnya itu terjadi gitu. Dan ini menurut saya yang justru harus diberikan ruang yang seluas-luasnya, tanpa kemudian kita melakukan semacam upaya dan sampai kepada kesimpulan ini nggak perlu misalkan gitu ya. Justru kalau kemudian ini dianggap nggak perlu bagi siapa? Karena kalau kemudian tujuannya tadi adalah untuk perbaikan sistem, untuk bisa mencegah keburukan yang lebih besar kalau ini tidak dilakukan gitu, maka ini menurut saya juga menjadi pertanyaan kita. Kalau di kaidah usul fikih itu kan jelas ya, jadi bahwa mencegah keburukan itu harus kita utamakan daripada kebaikan. Itu artinya apa? Bahwa hak angket itu kita anggap sebagai sebuah ikhtiar untuk mencegah adanya kecurangan yang akan lebih masif di masa yang akan datang. Atau kemudian ini sebagai ikhtiar kita untuk bisa mencegah normalisasi kalau ada upaya-upaya yang menggunakan kekuasaan secara tidak semestinya, yang kemudian ini merugikan pihak-pihak yang menjadi kontestan kalau dalam konteks pemilu kita gitu. Karena itulah tujuan kita bernegara, dan undang-undang kita udah jelas gitu. Nah, ketika undang-undang kita misalkan kita pakai undang-undang yang mana nih? Kalau konteksnya pemilu udah jelas, jujur, adil. Nah, ini terpenuhi nggak unsur-unsur itu? Terpenuhi nggak misalkan aspek-aspek kejujuran dan keadilan? Ada nggak yang kemudian satu pihak atau dua pihak yang kemudian dicurangin? Nah kan begitu. Dan kemudian pencurangan ini justru dilakukan secara sistemik melalui sebuah proses yang bisa saja tidak kelihatan, yang tidak terungkap. Ya justru itulah kita kemudian akan kita ungkap. Yaitu kenapa kemudian bedanya dengan hukum pemilu. Kalau ada pidana pemilu ya ke Bawaslu atau kemudian ke MK. Kalau itu udah jelas, oh siapa nambahin suara, oh siapa ngurangin, itu tempatnya ada di sana. Oh siapa money politik kemudian ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada sebuah kekuasaan yang digunakan dan kemudian melibatkan instrumen-instrumen negara, baik itu misalnya APBN ya, kemudian aparat, kemudian ASN, kementerian, BUMN dan lain-lain, yang ini kemudian menguntungkan satu pihak atau dua pihak, maka inilah yang harus diselidikin oleh DPR sebagai apa ya, sebagai fungsi pengawasan.
Nah silakan kemudian kalau yang bersengketa dengan KPU misalnya, itu diproses saja, jadi jalan terus partai politik. Kita kan nggak bicara tentang partai, tadi disebut tentang partai terus. Saya kira mau PKB, mau PDIP atau yang lain-lain, bahkan Gelora sendiri saya kira kalau memang punya persoalan silahkan juga kan, misalkan itu diadukan entah itu ke Bawaslu atau ke MK, karena itu mekanisme yang disediakan oleh undang-undang juga gitu. Tetapi kalau kita bicara sesuatu yang terkait bahkan mungkin sekian tahap sebelum pemilu, sebuah proses yang kemudian bisa mempengaruhi situasi pemilu kita sampai hari ini, nah maka ya ini kita perlukan hak angket ini. Karena apa? Ya karena nggak mungkin Bawaslu itu yang akan bisa menyelesaikan, apalagi MK, karena bisa saja justru yang namanya Bawaslu itu adalah pihak yang akan dimintain keterangan. Bisa saja kemudian KPU yang akan dipanggil, bisa juga kemudian pihak-pihak yang lain, entah itu aparat penegak hukum ataukah kemudian misal ya, kemudian entah itu Kapolri atau mungkin Polda atau manalah yang kita anggap dia mengetahui, dia mendengar atau bahkan dianggap diduga terlibat, maka DPR memiliki kewenangan secara konstitusional untuk mengundang mereka. Baik. Iya, jadi ini yang kita harapkan sehingga demokrasi kita akan teruskan dengan apa? Dengan dada yang jembar dan kepala tegak. Kita nggak malu. Sekarang ini semua negara ngelihat kita loh. Semua dunia saya kira itu sedang melihat kita. Jangan sampai kemudian capaian-capaian yang baik yang udah dilakukan oleh para semua generasi-generasi sebelum kita ini lalu kemudian di titik di ujung ini lalu tidak husnul khotimah. Nah, kita tidak ingin tidak su'ul khotimah, tapi kita ingin husnul khotimah. Akhirnya Fahri Hamzah buka semuanya soal hak angket.